warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Saya Fayerna, senang sekali bisa menyapa sahabat edukasi dalam program yang membahas seputar kesehatan yang akan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Tentunya dalam program Tanya Kesehatan. Saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Fauzi Yusuf, spesialis penyakit dalam. Mari langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dokter. Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episode Tanya Kesehatan kali ini. Ya, Nah dokter, untuk tahun 2023 ini kita akan memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Nah, tema yang diusung untuk tahun ini apa ya dokter? Ya, memang Badan Kesehatan Dunia atau WHO setiap tahun memakai tema yang berbeda, tergantung tantangan yang dicapai. Nah, untuk tahun ini adalah temanya We Were Not Waiting, jadi kita tidak menunggu. Jadi tema yang panjangnya adalah We were not waiting for change, we were fighting to make it happen. Ya, jadi artinya kita tidak menunggu perubahan, kita harus lebih aktif melawan supaya hepatitis ini memang betul-betul hilang dari muka bumi. Jadi tereradikasi dari muka bumi. Nah, kalau kita lihat memang setiap tahun WHO itu membuat tema yang berbeda, dan ini bisa secara nasional, bisa secara global. Jadi betul sekali di 28 Juli itu memang dicanangkan Hari Hepatitis Sedunia. Ya. Nah, mungkin dokter bisa dijelaskan sedikit pada sahabat edukasi ya, apa sih makna dari tema hepatitis tahun 2023 ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang terutama di negara-negara maju seperti kita, seperti di Eropa ya, itu memang kalau dilihat yang namanya vaksin hepatitis itu mungkin hampir semua penduduk ya, anak yang baru lahir, remaja dan orang dewasa itu kalau diperiksa memang sudah divaksinasi. Ini berbeda dengan kita di negara-negara yang berkembang, karena memang vaksin itu agak mahal, relatif mahal. Jadi tidak semua dari kita dilakukan vaksinasi hepatitis B. Nah, kalau kita masih menganjurkan pada orang-orang yang risiko tinggi. Memang betul pada anak-anak itu sudah ada di Posyandu, itu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu sudah mulai dilakukan vaksin. Tapi generasi-generasi yang sebelum 10 tahun yang lalu itu belum ada dilakukan vaksin. Nah, untuk memutuskan mata rantai penularan itu memang dianjurkan untuk kita lebih agresif istilahnya. Kita tahu misalnya di generasi-generasi yang di atas 10 tahun itu kalau memang ibunya menderita hepatitis itu bisa menularkan ke bayi ya. Ini saat proses melahirkan ya dokter? Iya, betul sekali, pada proses melahirkan. Makanya nanti kalau orang hamil positif hepatitis B misalnya, itu dianjurkan melahirkannya lewat seksu sesaria, operasi sesar, karena dianggap operasi seksu sesaria itu sangat minimal penularannya. Jadi kita harus putuskan mata rantai itu. Mungkin di Posyandu sudah, tapi di ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu menyusui itu harus di screening, dan ini udah mulai di screening memang, tapi tidak semua kita punya obat-obatan untuk menyuntikkannya. Makanya kita anjurkan kepada masyarakat, kalau ada ibu yang menderita hepatitis B itu kita data waktu dia hamil, waktu proses melahirkan harus kita buat sedemikian rupa sehingga nanti proses penularan dari ibu ke bayi itu tidak terjadi. Baik, dokter. Ya. Nah dokter,
hal apa yang paling mengancam nih dari hepatitis sehingga kita harus terus ini meningkatkan kesadaran dan terus mempromosikan tindakan pencegahan hepatitis? Ini pertanyaan yang cukup baik karena memang hepatitis ini terutama hepatitis B ya. Hepatitis B ini tingkat menjadi kronisnya itu tinggi sekali ya. Dan alhamdulillah dalam 5 tahun ini kalau untuk hepatitis C itu sudah ada obat. Dan Kemenkes sudah melokasikan obat-obatannya dan itu bisa sembuh sempurna. Nah untuk B ini ternyata sering terjadi dalam perjalanan pengobatannya mutasi, ya. Mutasi ini bisa disebabkan karena misalnya pasiennya tidak teratur berobat, ya, putus obat, ya, atau memang di masa yang lalu obat-obatan ini memang sering sekali tidak tersedia di rumah sakit. Nah itu kumannya bisa, kalau berobatnya putus atau tidak minum obat, kuman itu bisa dia akan kebal terhadap penyakit hepatitis. Nah ini yang membuat kita agak susah menghilangkan infeksi hepatitis B ini di masyarakat. Nah WHO kita tidak nunggu ya, we were not waiting for change. Jadi memang harus diperangi secara agresif. Mungkin kita lebih meng-screening lagi di mana sumber penyakit hepatitis B itu misalnya di ibu hamil, kita periksa kalau ada nanti dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penularan ya. Karena sebenarnya obat-obatan itu ada, hanya masih terkonsentrasi di rumah sakit yang besar. Nah, kita harapkan selain masyarakat, tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas juga aktif mencari penyakit-penyakit hepatitis B ini sehingga penularan itu mudah daya tularnya itu dipotong ya, sehingga tidak menyebar ke keluarga inti misalnya ya. Nah dokter, ini kita sudah berbicara mengenai hepatitis sudah panjang lebar ya dokter. Tapi sebenarnya apa sih penyebab dan gejala dari hepatitis itu sendiri? Baik, kalau hepatitis itu sebenarnya istilahnya sangat umum. Dari istilahnya adalah radang di hati. Nah kita tahu yang sering kita khawatirkan itu di negara kita adalah infeksi virus hepatitis. Jadi ada infeksi hepatitis yang A, B, C, D, E, F, sampai G sebenarnya. Tapi yang kita kenal sehari-hari di Indonesia ini hepatitis A, B, C, dan delta D. Jadi hepatitis yang lain bisa disebabkan kalau di luar negeri itu karena misalnya mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Juga bisa hepatitis disebabkan oleh misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat hepatotoksik, obat yang meracuni hati ya. Juga ada hepatitis yang lain seperti hepatitis autoimun ya, karena ada gangguan imunitas di dalam tubuh sehingga dia akan mengganggu hati, menyebabkan radang di hati. Tapi yang menjadi masalah di kita, yang bisa kita putuskan mata rantai penularannya itu adalah penyakit hepatitis virus, ya, terutama B dan C. Ya, begitu. Baik, dokter. Nah, dokter, ini mitos atau fakta ya, kalau hepatitis A, B, C, dan E itu merupakan tingkat keparahan dari penyakit hepatitis itu? Oh ya, itu memang sering sekali ditanyakan oleh penderita ketika konsul, ketika berobat misalnya ya. Virus A, B, C, dan D itu bukan tingkat dari keparahan. A itu jenis virusnya memang beda ya, dia di RNA. Kalau B dia di DNA ya. Jadi jenis penularannya memang beda, demikian juga dengan C. Jadi
kalau orang sudah hepatitis B, bukan nanti kalau sudah parah jadi C, bukan, tetap B. Tapi ada kalanya memang hepatitis ini bisa datang dua, misalnya sudah mengidap hepatitis B, tiba-tiba kena yang A lagi. Bisa berbarengan ya dokter? Bisa berbarengan ya, jadi bukan tingkat keparahan. Nah dokter, kita sudah berbicara panjang lebar nih mengenai hepatitis. Sebenarnya apa sih penyebab dan gejala dari hepatitis itu dokter? Ya. Tadi penyebabnya kita udah katakan bisa virus, bisa karena alkohol, ya, kemudian autoimun, juga bisa minum obat-obatan yang meracun hati, ya. Kalau gejalanya secara umum memang pada awalnya ya, gejalanya itu gejala prodromal istilahnya, seperti demam, seperti flu. Maka diistilahkan kadang-kadang seperti flu-like syndrome, seperti orang flu. Itu gejala awalnya. Nah, setelah flu atau demamnya hilang, baru muncul kuningnya. Ya, ikterus. Maka di orang awam sering juga dikatakan penyakit hepatitis ini penyakit kuning. Ya, yang muncul di di matanya, ya, di skleranya kalau di istilah medisnya. Kuning. Nah, kalau sudah muncul kuning itu mulai nafsu makannya menghilang, ya, matanya kuning, kencingnya kuning. Kalau kuningnya berlebihan itu bisa juga di tangan, di bawah lidah, ya, semuanya kuning. Kalau derajat kuningnya sudah terlalu tinggi. Kemudian yang lain, gejala-gejala hilang nafsu makan, ya, mudah lelah, ya. Kalau dia cenderung ke kronik udah lama, itu biasanya sudah penurunan berat badan, ya, bisa bengkak kaki, bisa perutnya membesar, itu terutama kalau sudah kronik. Nah sedikit ya. Dokter, ini gejalanya itu semuanya sama untuk hepatitis A, B, C, D itu sama atau beda setiap hepatitis? Iya, ini memang gejalanya mirip, sama semua. Cuma penularannya beda. Kalau A itu kan biasanya penularannya fekal oral. Jadi kalau pada usia muda itu kan suka makan-makan, ya, di warung-warung dengan tersaji yang terbuka, itu mudah sekali dia penyakit hepatitis A itu menghinggapi makanan, ya, dibawa oleh debu, bawa angin, ya. Itu hepatitis A. Tapi kalau B dan C itu penularannya lewat darah. Makanya kalau ada orang yang berisiko tinggi, misalnya sudah calon pengantin, katakanlah satu orang itu mengidap hepatitis B, pengantin yang wanitanya itu memang harus kita vaksin. Nah dokter, apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan hepatitis ini dokter? Ya, ini yang paling penting. Untuk memutuskan mata rantai, ya, kita harus screening dulu sebenarnya. Di orang-orang sekeliling kita itu kan kita harus semuanya harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Orang-orang siapa saja yang mengidap hepatitis B, karena kita akan memutuskan mata rantai. Demikian juga untuk hepatitis C, ya. Kemudian yang paling penting adalah terutama untuk orang-orang yang risiko tinggi. Nah, orang risiko tinggi mengidap hepatitis B ini adalah pertama adalah keluarga dari pasien. Misalnya ada seorang ibu menderita hepatitis B. Itu tentu keluarga intinya adalah bapak dan anak-anaknya. Itu harus kita screening karena risiko tertularnya cukup tinggi, ya. Apalagi misalnya anak-anaknya belum pernah tervaksin hepatitis B atau bapaknya juga belum vaksin. Kedua, orang-orang yang medis, ya, kerjanya di kalangan medis, mulai dari perawat, dokter, kerja-kerja di lingkungan rumah sakit itu kan bukan hanya perawat dan dokter, bisa juga misalnya
orang-orang security, orang-orang yang apa namanya cleaning service yang mengangkat bahan-bahan yang habis pakai dari sampah-sampah medis, ya. Nah, itu juga harus sebenarnya mulai dari pendidikan harus divaksin. Harus divaksin, itu orang risiko tinggi. Nah, orang-orang risiko tinggi yang lain adalah orang yang kerja di LP. Kita tahu di LP itu ya biasanya angka kejadian hepatitis B dan C itu cukup tinggi, ya. Ya, itu sebagian daripada orang-orang yang risiko tinggi memang harus kita screening. Kalau belum, kita vaksin, ya. Baik, dokter. Nah, dokter, pertanyaan yang terakhir nih, dokter. Pelayanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin untuk mendiagnosa serta pengobatan dari hepatitis ini? Ya, jadi sebenarnya dia harus komprehensif, ya. Kita ya acara-acara seperti ini mungkin kita lebih giatkan terutama untuk pencegahan. Karena paradigma kesehatan sekarang kan ada promotif, ada preventif, ada kuratif. Nah, seperti ini kan nih promotif, meningkatkan kesadaran daripada masyarakat, ya, tenaga-tenaga kesehatan untuk memang kalau belum melakukan vaksinasi, ya. Di rumah sakit kita ada di selalu melakukan edukasi namanya. Dari poliklinik kita edukasi, setiap menemukan pasien yang hepatitis, keluarganya kita edukasi, ya, dalam rangka memutuskan mata rantai penularan, ya kan. Kemudian di setiap kesempatan itu kita lakukan edukasi seperti ceramah, tanya jawab, ya, mungkin menganjurkan kalau memang belum divaksin. Nah, sarana di rumah sakit yang lain tentu kita ada namanya poliklinik hepatitis setiap Senin, Rabu, dan Jumat, ya. Bisa mengkonsultasi kalau ada keluarga yang menderita hepatitis. Kemudian sarana yang lain tentu kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah keluarganya ada mengidap. Nah, nanti akan dilakukan tindak lanjut dengan seandainya belum ada kekebalan terhadap hepatitis, itu kita akan melakukan suntikan vaksin hepatitis. Dan setelah disuntik juga kita bisa menilai apakah hasil dari vaksin hepatitis itu bisa menjadikan seseorang kebal terhadap penyakit. Jadi sebenarnya sarananya semua ada. Tinggal kita ingin kesadaran masyarakat, keinginan masyarakat dan pasien untuk melakukan check up, ya, apakah ada mengidap hepatitis. Mungkin kita bisa mulai dari keluarga pasien dulu yang mengidap hepatitis atau orang resiko tinggi. Mulai dari calon mahasiswa sebenarnya udah harus mahasiswa kedokteran yang mau masuk rumah sakit itu harus divaksin sebenarnya, ya. Mahasiswa keperawatan, ya, orang cleaning service harusnya di screening juga dari awal sebelum masuk sudah vaksin atau belum. Jadi semua kita yang bekerja di rumah sakit itu harus diperiksa, ya. Harusnya dibuat aturan kalau tidak vaksin tidak boleh kerja di rumah sakit, karena kalau sudah terkena penyakit hepatitis itu terutama kalau jadi kronis itu berobatnya cukup lama, ya. Butuh lama, bisa 3 tahun. Jadi akan membebani biaya pengobatan, padahal kita tahu di BPJS maupun di kantong sendiri kita lah, kita bilang itu tidak cukup banyak uang untuk biaya pengobatan. Jadi kalau kita bisa mencegah, mungkin biaya itu bisa dialihkan untuk pengobatan-pengobatan pasien lain yang memerlukan. Jadi itu yang katanya kata dari WHO itu memang kita tidak boleh tunggu pasien itu datang, ya. Kita yang bergerak, kita yang bergerak, ya. Kita harus bergerak
untuk eradikasi ini bisa terjadi dengan cepat. Jadi harus lebih agresif, ya. Baik. Nah dokter, saya sedikit ini penasaran dengan ada nggak batas usia untuk vaksinasi ini tuh, vaksinasi hepatitis? Sebenarnya nggak ada batas usia. Jadi kalau bayi baru lahir itu hari pertama langsung disuntik, ya. Jadi itu ada istilahnya hari 0, ya. Hari pertama disuntik, terus ada nanti waktu dia di posyandu juga bisa, ya. Kalau yang hari pertama disuntik itu biasanya kalau bayi itu terlahir dari ibu yang mengidap hepatitis B. Ada 2 yang disuntik. 1 vaksinasi di paha sebelah kiri, yang kedua adalah imunoglobulin. Ya, itu jadi SOP, suatu prosedur standar operating prosedur dari rumah sakit di kebidanan yang mereka udah tahu. Bidan-bidan, dokter kebidanan, yang bekerja di sana udah tahu itu bahwa setiap ibu hamil yang mengidap hepatitis B yang akan melahirkan itu obat itu harus tersedia, ya. Kalau untuk usia dewasanya? Nggak ada juga, nggak ada. Ya, jadi vaksin hepatitis B ini cukup aman, ya, karena bukan seperti vaksin-vaksin kita bilang lah vaksin COVID yang harus mendadak dalam tempo beberapa bulan harus ada vaksin. Hepatitis B ini diteliti lebih dari 6 tahun. Sehingga angka kejadian efek sampingnya memang relatif tidak ada, ya. Baik dokter, terima kasih dokter Fauzi atas penjelasan lengkapnya. Baik. Sahabat edukasi, sekarang kita sudah mengetahui tentang penyakit hepatitis. Bila sahabat edukasi mengalami gejala-gejala yang seperti disebutkan oleh dokter tadi, jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke tim medis profesional Rumah Sakit Dr. Zainabidin yang ada di Poliklinik Rawat Jalan untuk dilakukan diagnosa dan pengobatan tentunya. Nah, jangan lupa juga untuk memeriksakan kesehatan Anda secara berkala dan sebagai bentuk waspada terhadap penyakit. Bagi sahabat edukasi yang ingin sharing atau bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar channel YouTube kami di PKRS RSUD ZK. Akhirnya, saya Eva Wirna beserta narasumber kita, Dr. Fauzi, spesialis penyakit dalam, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.